saya Ozi. Kita bergerak di bidang usaha pakaian impor. Kalau orang Malang biasanya menyebutnya dia dalboan ya, barang impor bekas. Dan kita memulai usaha udah jalan hampir 6 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi bisnis kali ini berada di daerah Maijen Panjaitan, yang mana kita nanti akan membahas lebih detail usaha penjualan baju impor. Kita langsung dengan ownernya langsung, Mas Ji. Kita nanti bahas lebih detail barang-barangnya dari mana, pemasarannya seperti apa, sampai usahanya bisa sebesar ini. Oke, Mas Ji, awal mula Mas Ozi ya, Mas Ozi buka usaha ini dari mana Mas? Sampai maksudnya terbesit pemikiran sampai pengen usaha pakaian impor ini. Kalau untuk pertama ya, kita pertama kan terkendala modal ya. Oh, modal ya. Terkendala modal. Jadi pertama memang kita mau buka, pas itu buka usaha baju baru. Oh, malah baju baru ya? Yang lokal. Yang oh lokalan. iya. Jadi karena pas itu butuh modal banyak, kira-kira sampai 50 masih belum cukup kayaknya pas waktu itu. Jadi kita cuma ada modal sekitar 10-12 juta. 12 juta. Akhirnya buka pakaian bekas ini. Buka yang ini aja. Oh gitu. Awal buka di sini atau mungkin keliling Mas ya? Kalau untuk pertama saya nyewa di sebelah sana dulu. Oh, ada tempat sendiri. Itu over kontrak. Over kontrak. Kalau untuk barangnya Mas Ozi, kan saya lihat tadi di bawah itu kan banyak bok-bokan barang-barang. Itu dapatnya dari mana Mas? Kalau yang untuk ini ya, aslinya barangnya kita impor dari Korea sama Jepang. Oh, dari Korea langsung? Korea sama Jepang. Itu dikirim langsung? Untuk pengambilan di Jakarta sama Bandung. Oh gitu. Itu dikirim ke sini langsung atau Mas nya langsung? Dikirim. Dikirim ya? Lewat ekspedisi. Lewat ekspedisi, siap-siap. Mas Ozi, sebelum Mas Ozi membuka usaha ini, itu mungkin sebelumnya ada memang background jualan pakaian atau gimana Mas? Kalau dari saya pribadi ya, saya pertama memulai usaha dari putus kuliah, bukan lulus kuliah. Jadi kuliah. Aku berhenti kuliah, jadi cari ide buat usaha apa yang pas gitu. Akhirnya kita putuskan untuk usaha ini. Berarti memang usaha awal memang ini ya Mas ya? Iya. Dan untuk apa namanya, pertama ya istri juga, yang di belakang juga istri juga. Kalau istri saya pertama juga di baju juga. Oh, baju juga. Jadi memang backgroundnya memang pakaiannya Mas ya? Betul. Siap. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang pengen membuka usaha ini, bisa langsung ke sini, bisa dibantu dengan Mas Ozi, atau mungkin mau jadi reseller bisa langsung menghubungi Mas Ozi. Siap. Untuk alamat detailnya nanti kita bisa cek di bawah ini. Iya Mas, untuk usaha pakaian impor ya, saya lihat di Malang sendiri ini kan banyak ya. Di Malang ini sendiri banyak. Bagaimana caranya Mas Ozi sampai bisa bertahan? Bahkan saya lihat kan ini resellernya juga banyak ya Mas ya. Resellernya juga banyak. Itu gimana Mas? Mensiasatinya, triknya atau strateginya seperti apa? Iya, kalau untuk itu biasanya kita main di pasaran aja ya. Di pasaran. Pertama persaingan harga yang jelas. Jadi kita ngambil harga terendah aja. Kalau misalkan untuk reseller nanti kita kasih harga paling rendah biar dia bisa jual lagi. Oh, jual lagi. Itu aja. Kalau selama ini untuk media promosinya pakai apa aja Mas? Selama ini? Ada Instagram, kita ada Instagram. Oh, ada Instagram. Sama WA, Instagramnya Ziu. Sama WA ya? Sama WA aja. Sama WA aja. Oke. Ya Mas, kalau untuk setiap hari ini agak bongkar-bongkar dapur ya? Iya agak. Kalau setiap hari rata-rata omsetnya berapa Mas Ozi? Kita ambil rata-rata bisa 2-3 juta. Itu bersih apa kotor Mas? Itu masih kotor. Itu masih kotor ya? Masih kotor. 2 juta sampai 3 juta. Kalau posisi mungkin pernah sampai rame gitu Mas? Itu sampai 20
20 juta per hari ya? Per hari. Luar biasa. Iya. Atau mungkin ada momen-momen tertentu Mas yang posisi rame atau gimana? Kalau untuk momen ya, saya lihat perjalanan dari 1 tahun sampai 5 tahun kita buka usaha, itu sebenarnya hampir, kalau aku bilang hampir sama aja. Hampir sama aja ya? Hampir sama aja. Mau hari biasa, liburan, sama pas mau lebaran juga sama aja. Sama aja ya Mas ya? Kalau pangsa pasarnya sendiri Mas, kan ini kan lingkungannya juga kita lihat kan banyak mall, terus banyak kampus-kampus. Yang lebih dicari itu pangsanya mungkin mahasiswa atau apa gitu Mas? Kalau untuk pangsa pasar saya 50-50 sih. Oh gitu. Maksudnya 50-50, untuk kalangan mahasiswa kita 50%, untuk yang untuk yang umum 50%. Siap. Mungkin ada lagi Mas Oji, kan kondisi sekarang ini kan kondisi pandemi ya Mas. Pandemi otomatis kan kita pandemi seluruh dunia ya Mas. Sedangkan Mas Oji barangnya ngambil dari impor dari Korea. Nah itu ada kendala nggak Mas? Dari kalau stok barang? Kalau untuk stok barang sih, alhamdulillah kita ya masih aman. Masih aman ya, masih jalan ya. Masih jalan. Terus untuk mensiasati Mas Oji, kan di kondisi pandemi seperti ini kan banyak usaha yang katakanlah agak mulai jatuh Mas, karena kondisi pandemi. Mas Oji bisa bertahan sampai saat ini tuh gimana caranya Mas? Kalau aku sih gini Mas ya, menghadapi pandemi ini kan gini. Jadi dalam situasi seperti ini ada bisnis yang menurun dan ada bisnis yang naik. Pasti itu. Oh gitu. Dan alhamdulillah kita bahkan di saat pandemik ini omset kita tambah naik. Oh tambah naik? Tambah naik, alhamdulillah. Apa mungkin karena daya beli masyarakat turun ya Mas, akhirnya beralih ke, bisa jadi ya Mas ya? Mungkin kalau aku mikir seperti itu, bisa jadi seperti itu. Kan kemarin pas mal-mal pada tutup semua kan, di sana nggak bisa dicoba ya, kita beli baju nggak bisa dicoba. Iya. Jadi mungkin larinya ke sini semua. Siap. Ya Mas Oji, ini seandainya mungkin ada teman-teman dari yang nonton video ini nanti pengen usaha dari istilahnya jualan baju ini, mungkin bisa nggak Mas? Bisa Mas ya. Yang pertama kita untuk reseller ya, untuk pengambilan di sini. Yang pertama kita ada paket itu grade A, yang kita bilang di sini grade A itu yang memang super premium. Oh super premium ya. Itu pengambilan antara 50 potong sampai 100 potong. Itu harganya khusus? Harganya nanti khusus. Siap. Yang jelas lebih rendah lah kalau harga reseller. Terus yang kedua kita ada paket langsung bal segel seperti yang di bawah langsung tadi. Yang tadi bal di bawah tadi bisa. Kalau yang seperti bal segel itu ada ada itemnya sendiri. Kalau misalkan khusus kemeja semua isinya. Kalau khusus celana nanti celana semua isinya. Oh gitu. Mas Oji, ini yang terakhir Mas. Mungkin ada saran buat teman-teman inspirasi bisnis dari Mas Oji. Kira-kira apa Mas? Biar teman-teman yang lihat video ini juga nanti bisa termotivasi atau mungkin ingin buka usaha. Dari motivasi yang diberikan atau saran dari Mas Oji, nanti mereka bisa terbuka pikirannya, bisa membuka usaha atau apalah gitu. Kalau dari saya sendiri ya, yang pertama untuk memulai usaha kita jangan melihat sama orang lain. Ya, mungkin sekarang kita melihat mereka berhasil dalam usaha tersebut, tapi ketika kita terjun sendiri belum tentu seperti mereka. Jadi gali potensi dari diri sendiri. Dari sendiri dulu. Siap. Baik Mas Oji, terima kasih. Kita sudah diizinkan mampir ke sini. Sama-sama. Semoga nanti usahanya semakin ramai. Amin. Semakin lancar. Amin. Bisa memberikan motivasi juga buat teman-teman yang nonton video ini, inspirasi bisnis. Mungkin itu dari kita. Kita permisi pamit dulu. Siap. Terima kasih Mas. Sama-sama.